Assalamualaikum, hai teman-teman. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan postingan dari beberapa akun media sosial yang menyertakan sebuah link akun YouTube yang katanya menghadirkan sebuah hasil karya dari anak muda Bojonegoro. Nah, saya dan ribuan penonton lainnya pasti penasaran, ada apakah di balik link tersebut gitu ya. Nah, akhirnya saya mengklik link tersebut dan saya menyaksikan ada sebuah video pendek yang dihadirkan yang awal kisahnya menceritakan sekelompok anak muda yang sedang galau di masa transisi dari lulus sekolah menuju ke bangku perkuliahan. Nah, sampai akhirnya di akhir cerita, tiba-tiba ada sebuah jingle yang ternyata dari sebuah kampus di Kabupaten Bojonegoro. Jujur saya bangga, tertarik dengan video pendek tersebut. Rupanya bukan hanya saya saja, penonton lain juga bangga dan tertarik menyaksikan sampai usai. Di balik kesuksesan video pendek tersebut ada sebuah peran yang dihasilkan dari pemeran, tim produksi, dan pasti juga seluruh pihak yang menyertai. Nah, akhirnya saya di sini sudah bersama dengan mereka, di mana mereka ini adalah ternyata berasal dari internal kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, sampai karyawan. Oke, untuk menjawab rasa penasaran dari para penonton dan juga saya sendiri, kita akan bertanya dan juga membahas banyak hal. Semuanya saya ingin menyapa, selamat pagi. Heboh ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Oke, baik sekali ya, alhamdulillah ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ternyata di balik kesuksesan dari video pendek tersebut, ini dihasilkan dari tim produksi dan juga pemeran yang berasal dari internal kampus. Banyak yang menyatakan dan mengapresiasi positif video pendek tersebut, katanya bagus. Nah, alhamdulillah. Iya kan? Kira-kira nih, bisa diceritakan apa sih sebenarnya background dan juga pengalaman dari masing-masing tim produksi dan juga pemerannya? Oke, mulai dari mana ini? Biar saya kenalin dulu, Kak. Oke. Jadi semua yang ada di sini ini punya peran masing-masing, Kak. Mulai misalnya yang di paling depan, yang di pojok kanan saya ini ada Mas Reza. Beliau salah satu dari tim video yang berperan di balik layar. Kemudian yang depan ini, wah ini yang paling heboh kemarin. Yang paling ditunggu-tunggu ya. Sebenarnya perannya gampang banget. Dia cuma bilang ho-oh sama makan sama itu aja perannya. Ini oh iya, minum sama makan dan minum ya. Terus ini juga sama, ini salah satu aktor. Ini tim koreo. Kemudian yang di sampingnya ini ada dari tim musik, koreo juga, musik juga yang paling ganteng di ujung. Yang ini sutradara, penulis lagu. Kemudian perannya paling banyak. Makanya waktu di akhir dari short movie kemarin, nama dia itu yang paling banyak, Kak. Paling banyak ya. Terus ini juga salah satu aktor, dan saya sendiri di proses produksi ini sebagai tim pro. Oke, gitu, Kak. Jadi kalau itu masing-masing peran di video pendek ini, kira-kira backgroundnya apa sih, Bu? Kok bisa mengantarkan mereka untuk bisa tampil di video pendek ini? Mungkin bisa cerita satu-satu. Nah, silakan. Monggo, silakan dari Mas Reza mungkin. Sini Mas Reza. Yang paling aktif jadi tukang sampah. Multi talent ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Reza Ananda Putra dari Fakultas Hukum. Baru. Saya sendiri backgroundnya sih dari SMK sudah masuk jurusan multimedia ya. Jadi saya masuk kampus berhubung ada UKM kesenian dan divisinya juga multimedia. Jadi ya cocok lah. Nyambung ya. Nyambung. Terus dan saya di sini juga beasiswa. Jadi bentuk apresiasi saya terhadap kampus ya ini. Jadi saya mengabdi. Udah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Yang tugasnya makan, minum, dan ho-oh. Ahmad Nuldiono nama saya, perkenalkan. Oh iya. Ya, nama saya Ahmad Nuldiono.
Saya dari rumah tadi sedikit telat. Terima kasih. Oh iya iya. Iya bang, di rumah. Info yang bagus. Backgroundnya apa ya? Nah, ya. Background saya waktu dari SD sudah main panggung, main-main di panggung gelantungan gitu, lari-lari. Mulai SMA sudah diajak teater gitu. Sampai sekarang. Keterusannya, mula-mula Iya. enak gitu kan. Ya, awalnya enak. lalu enak, ya sudah enak. Terusan. Lama-lama kalau cepet ya sebentar gitu. Kamu di negara ngapain? Kamu di mana? Di Unigoro ambil jurusan apa? Oh, saya Teater, ceritakan. saya dari prodi Teknik Sipil, Oke. Yang tersesat di di UKM, UKM Kesenian, Wih. divisi teater. Yeay. Tapi saya mendapatkan peran paling enak menurut saya. Karena Mas Febri sudah bilang ke saya, Yon, kamu dapat peran yang sangat enak karena sesuai dengan kamu bodo amat dengan dunia ini, yang penting kamu makan gitu katanya. Ada efek naik berapa kilo setelah makan? Oh ya, tambah turun. Gitu ya. Soalnya habis dari tangga atas gitu. Ya sudah, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, nama saya Julia Devi, bisa dipanggil Devi aja. Tapi kebanyakan Julia. Terus saya di sini sebagai aktor, juga namanya Devi, berperan sama Nela kebanyakan. Terus background saya di yang dulu itu saya sebenarnya belum pernah ikut teater ataupun film-film. Dari kecil itu suka banget kalau lihat orang main film di TV, di FTV kayak gitu sih. Terus saya saya mikir gimana ya, enak gak ya. Terus di SMA itu dulu ada tugas bahasa Indonesia, itu berdialog sama teman-teman buat kelompok. Terus gurunya itu bilang, kamu punya bakat nih, kamu gini. Terus saya makin gede kepala kan, terus akhirnya saya di universitas saya makin gede kepala, terus saya di universitas ini langsung daftar teater dan alhamdulillah keterusan diberikan kepercayaan sama Bu Laili sama Mas Febi untuk memerankan di jingle ini gitu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agustina. Saya dari Teknik Sipil. Di sini saya bantu koreografi. Ya, background saya ikut tari dari kecil. Dari kecil memang suka tari. Terus SMA dari kecil suka tari, lihat-lihat di TV gitu loh. Terus saya basicnya tradisional sih. Terus dari SMA ikut-ikut ekstra gitu. Ikut sanggar sebentar. Pernah lomba nggak? Belum. Divisi tari. Oh iya, baru kemarin kuliah. Baru ikut. Iya, ikut lomba. Iya. Iya, alhamdulillah menang. Lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Linda Wulandari, biasa dipanggil Linda kalau di kampus, di rumah biasa dipanggil Wulan. Jadi terserah. Iya, bisa dipanggil Londi, Lindut, Linda, bisa semuanya pokoknya. Gendar bisa. Dan di sini saya sebagai backing vokal. Backing vokal. Ya, salah. Makanya. Backing vokal saudara-saudara ya. Backing vokal sama teman-teman musik juga. Backing vokal itu saya nyanyi, tapi itu agak gimana ya, Bu? Kemarin itu cuma kaki saya yang disyuting sama mas syuting itu, Bu. Jadi saya soalnya nyutingnya bukan saya, jadi kaki saya yang disyuting sama Mas Angga juga. Gitu. Dendam tersendiri tuh kayaknya. Tapi ya nggak apa, karena foto saya kemarin direpost. Kaki saja loh, Bu.
Dan untuk background saya belajar nyanyi udah emang dari kecil banget udah suka nyanyi, keturunan dari ibu juga. Tapi bedanya kalau ibu sinden. Bukan, kalau ibu lebih ke apa namanya hadroh kayak gitu loh. Iya iya cewek. Terus apa lagi nih? Pokoknya suka nyanyi dari emang kecil SD terus tapi mulai mengembangkan bakat banget itu dari SMA. MTS itu masih kayak malu-malu karena emang apa namanya lebih gimana ya belum terlalu pede gitu loh. Karena lihat apa namanya teman-teman nyanyi itu suaranya suka lihat teman-teman nyanyi suaranya bagus itu suka. Terus mulai dari SMA nggak ikut apa-apa. Yes. Ikuti di SMA itu kan di SMA saya itu nggak ada band jadi ikutnya pramuka. Ada band. Oh iya nyambung. Nyanyi Mas Pramuka ya? Iya pas pensi. Ini latar belakangnya kayaknya anak Tunas Kelapa semuanya. Iya. Ya pokoknya itu terus habis itu mulai dari kelas 12 SMA adalah sedikit diajak sama om saya untuk berjalan-jalan naik ke akustikan di kafe dan lain-lain. Itu jadi situ lebih di asal lagi mentalnya, lebih asal lagi belajarnya. Jadi nggak cuman di SMA aja, di luar pun kayak belajar gimana cara teknik vokal yang benar. Terus bahkan dulu sempat kayak ngos-ngosan kayak gitu. Terus gimana caranya narik nafas yang benar biar soalnya itu nggak apa namanya? Dari dulu gak napas berarti ya? Napas. Napas. Gimana caranya napas yang bener? Maksudnya napas pas nyanyi. Oh ya berarti. Sama tahu. Kalau aku narik beca. Nah, napas. Ya pokoknya backgroundnya seperti itu. Jadi udah seperti itulah ya dari dulu banget gitu. Tapi jangan yang dulu saya yang dulu itu dari Linda. Makasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Ivan Febrianto, bisa dipanggil Igun. Saya dari Fakultas Hukum. Background saya ikut tari dari SMK kelas 1, ikut ekstrakurikuler di SMK, terus saya sering ikut kayak rias buat tari-tari, terus buat stylist baju juga buat tari, nyanggol kayak gitu. Terus saya berperan ikut koreografer kebetulan, terus sering buat kayak TikTok gitu loh Bu. Nama TikToknya ya gak jauh dari namanya Ivan Febrian. Bisa dicari di TikTok. Ya. Terus apa Bu? Sekarang ya kan sudah ada tutorial di TikTok juga tuh Bu. Ya itu bisa dilihat di TikToknya Onigoro gitu. Beda. Kalau kemarin kan tarian untuk kampus. Sekarang Mas Febri nyanyi dia yang juga. Iya. Astagfirullah. Ayo coba. Silakan. Coba dong. Iya. Kasih. Mari kita saksikan. Mari kita saksinya. Mari kita saksikan. Ini dia. Ivan Gunawan. Oke, nyari backsound-nya. Sampai ref ya. Mic-nya asik. Mic-nya bisa. Ayo semuanya ikutin dong. Di sini aja.
nih. Oke, lanjut. Kamu itu KBL, keren banget loh. Oke, terima kasih dari saya. Guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga B. Pratama, bisa dipanggil Angga. Saya dari divisi musik UKM Kesenian Universitas Bojonegoro. Untuk backgroundnya sih, saya dari SMK ya main musik gitu. Terus biasa main di acara kampus kayak seminar, terus pensi. Gak ada pensi. Wisuda, terus yudisium kayak gitu. Terus kemarin pas Mas Febri ada project bilang kita mau bikin jingle gitu, terus saya tukang obrak-obrak anak-anak buat ikutan terlibat di jingle ini. Kayak gitu. Nela tuh Mas Febri sih. Mas Nela. Nela bukan karisma. Perkenalkan, nama saya Nela Revinasari, bisa dipanggil Nela. Jadi saya dari divisi teater. Background sebelumnya saya sebenarnya nggak ikut apa-apa dulu. Tapi waktu masuk kuliah di sini langsung gabung di teater karena kayak menarik gitu. Nah, menarik apa? Menarik. Nah, ini first time saya ikut kayak syuting gini loh, Bu. Jadi kayak deg-degan gitu. Iya. Ya, gitu aja deh. Tapi Ya anggap saja syuting kali ini tuh sebagai percobaan nanti jadi artis besar. amin. Aktor besar. Peran tertindas Kak yang Iya. Peran tertindas, iya benar. Oke. Iya. Nanti booming lo itu. Nanti itu lo dicari. Apa ya? Enggak, tapi untuk awal ya. Sorry kita nggak saudara ya, meskipun nama kita sama ya. Enggak, aku ralat itu dulu. Bahaya. Bahaya. Ya, jadi sebut saja Mas B, oke? Ya kan, bukan Mawar lagi. Ya. Ya. Mawar itu kan kayak korban perkosaan gitu. Apa lagi ya? Backgroundnya apa? Backgroundku banyak, Mbak. Iya. Jujur, saya baru ini mendengar suara Mas B secara langsung. Sebelumnya sudah sangat sering ketemu, tapi memang sosok Mas B ini kalau bisa dibilang Apa? cool cast atau Ya karena iya dingin itu. ruangan dingin. Oke, Mas B mungkin bisa diceritakan background dari Mas B sendiri untuk hubungannya dengan video pendek ini. Ya. Apa ya? Kalau background dari background kalau ngomong background banyak memang ya kan. Tapi terutamanya memang kalau dulu memang fokusnya di musik. Untuk di awal. Itu dari kecil sih. SD kelas 4. SD kelas 4 udah mulai Memang sudah otodidak. diarahkan oleh orang tua? Enggak. Hobi? Dari hobi juga. Dari hobi memang. Kalau keluarga juga apa ya, memang nggak ada atau turunan sebagai musisi atau cuma memang dari apa ya mereka sekedar menikmati aja kayak gitu. Nggak tahu, makanya aku juga bingung sama diriku sendiri gitu. Kenapa bisa kayak gini gitu loh. Terus berarti di sini perannya dari Mas B sendiri sebagai pencipta lagunya, sutradara, penulis naskah. Nah itu men, bener tuh. Mungkin background di teater juga mungkin. Oke. Kalau di teater memang dulu udah aktif dari sekolah. Dari sekolah lebih memang ke productionnya. Istilahnya kalau di artinya PH-nya seperti itu. Jadi
ya kita apa ya, menatanya dari nol memang. Dari nol. Seperti itu sampai akhirnya nanti di show up itu. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Oh iya. Kalau nggak salah lagunya. Kalau nggak salah jingle yang di sini aja itu sudah pernah dimainkan di video tepat, iya Mas? Iya. Oh. Video tepat ya? Ini apa itu? Sekelas cerita juga ya. Waktu jingle itu lahir memang dulu pertama di short movie tepat. Oh. Itu. Dan itu juga. Aja Mas ya itu tadi. Ya, dulu memang bentuknya cuma reference dan waktu itu memang apa ya? Nggak ada ekspektasi lebih dari situ. Dan pun juga itu sebagai lagu-lagu soundtrack, aku mikirnya seperti itu. Lagu soundtrack terus akhirnya Tertantang waktu Yuda itu ya. apa ya? Ya, akhirnya seperti itu. Apa ya? Ya itu. Akhirnya sampai sekarang. Oke, dari background Mas B sendiri sejak kecil sudah hobi menyanyi gitu ya. Nah, kira-kira sebelum bikin jingle ini ada pengalaman bikin lagu-lagu lain sebelumnya? Kalau lagu lain ada memang lagu-lagu pribadi, lagu grup di situ. Terus pernah lagu bikin soundtrack juga tahun 2011 film nasional di situ. Cuma sayang filmnya nggak jadi. Tapi untungnya kita udah dapet royalti itu aja sih, ya kan? Kita udah atur, udah oke dah kalau gitu. Yang Ya, amannya di situ. ya. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Oh. Oke, berarti memang dari awal Mas B ini memang concern di lagu ini ya, memusik ya. Dan Ya awalnya untuk awalnya seperti itu. Tapi sampai sekarang sih ya. ya akhirnya terwujud lah satu karya ini ya, luar biasa ya. Oke, kita simpen dulu ceritanya Mas B karena saya yakin nanti akan banyak cerita lagi yang akan diceritakan. Kita menuju ke Bu Leli. Yeay. Tenang. Mami of seni. Ya. Oh, seni. Apa ini Kak? Bagaimana kalau kita suruh teater? Oh, iya, Baca iya. puisi? Enggak. Dia baca puisi kan? Enggak. Sebelum cerita tentang background beliau, pengalaman beliau, baca puisi dulu dong. Iki kok gini loh. Makan. Apa? Astagfirullah. Sik. Yang paling tahu Vali yo. Sajak sebatang lisong. Karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Wes lah, itu wae. Merinding ya. Bohong. Gue pikir aku setan. Saya merinding makanya. Sampai saya baca rangkaian kursi. Kalau lihat penampilan Bu Leli di sini aja kita udah pasti yakin deh. Backgroundnya pasti nggak perlu diragukan Oke, ya. Kak. Oke, Jadi- silahkan cerita Bu. Dari kecil memang saya suka seni ya. SD pertama kali TK mungkin. Dari TK itu sudah seneng tampil di depan orang, terus baca puisi itu biasanya. Memang mungkin keahlian saya di sana. Yang pencapaian tertinggi untuk baca puisi itu pernah juara nasional sih beberapa kali. Wih. Terus saya paling suka teater. Dari SMA, dulu saya di SMA 1, saya tergabung di Teater Lorong Putih. Termasuk salah satu yang pendirinya, karena waktu itu saya generasi kedua
di Lorong Putih itu. Kemudian masuk ke ITS, saya jadi lurah teater Tiang Alit New Generation yang pertama. Kemudian waktu di Jogja, pikiran saya kenapa saya ngambil S2 di Jogja itu pengen belajar teater selain saya kuliah gitu kan. Cuma ternyata saya nggak berkembang. Justru di Jogja. Tapi waktu akhir saya mau pergi dari Jogja sudah lulus, tiba-tiba saya pengen lagi gitu main teater. Terus saya sering main ke kalau di Jogja yang sampingnya balai itu yang tempat pementasan teater di Jogja itu sampingnya Mijri ini. Bukan, kau malah ini Balai Pemuda. Taman Budaya, sorry. Di Taman Budaya itu kebetulan pas saya main ke sana ada pengumuman lomba baca puisi Piala Hamengkubuwono 9. Lah, saya ikut. Alhamdulillah masuk 10 besar nasional dan kami yang 10 besar itu langsung typing untuk pembuatan album 10 besar deklamator nasional Piala Hamengkubuwono. Itu kalau di pengalaman background saya. Kemudian di Unigoro ini saya juga masih dipercaya oleh pimpinan untuk membina adik-adik di UKM Kesenian. Gitu. Dan memang passion saya kayaknya kalau saya hidupnya cuman ngajar terus ngurusi gawean di kampus gitu tanpa ada hiburan seperti ini, saya kayaknya juga nggak bisa gitu kan. Nggak seru, kurang berwarna, hidupnya flat aja gitu. Kalau ketemu orang kayak Dion kayak gitu kan bikin stres. Gitu Kak, gitu aja mungkin ya Kak. Oke, itu dia background Bu Lali. Ini nggak ada yang memperkenalkan saya? Perkenalan gitu. Oh iya, perkenalkan. Ya Allah, semua pasti kenal ya. Ini Kak Osa. Enggak, maksudnya agak pengen narsis sedikit gitu. Jadi saya pun juga punya pengalaman di teater. Oh iya. Iya. Saya dulu pernah ikut teater celah. Di Bojonegoro. Oh iya, Kakak sudah ini ya. Bojonegoro. Tapi mungkin sudah agak lama vakum. Tahun berapa itu Kak? Tahun 2008-2010. Itu. Jadi memang kalau sekarang ketemu sama teman-teman yang teater rasanya kembali ke zaman muda dulu. Kangen ya Mbak ya? Iya. Main teater kangen ya? Kangen banget. Ayo. Oke. Kita langsung kembali ke bahasan kita. Ya. Oke Kak. Nah, banyak sekali yang sudah memberikan komentar positif di YouTube untuk akun Universitas Bojonegoro, utamanya mengenai uploadan atau postingan jingle. Nah, kita sudah memilih-milih beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama kita akan bacakan, ini dari Aditya Yanuariskin. Ya. Videonya bagus, ceritanya sangat menarik, dan setting tempatnya kekinian. Nah, itu dia tanggapannya ya. Nah, pertanyaannya nih mengenai tempat yang kekinian. Ini kira-kira siapa yang mau jawab nih? Kenapa di video klip ini menggunakan beberapa kafe kekinian, tidak mencari tempat yang lain? Oke, silakan. Jawab Mas Lutfi. Kenapa kafe kekinian? Ya karena ini buat anak muda. Iya kan? Iya kan? Buat anak-anak SMA, anak muda. Mungkin porsinya di situ ya. Anak muda sering nongkrongnya juga di kafe, di kedai, atau di tempat ngopi seperti yang itu. Instagramable gitu ya. Ya, yang jelas seperti itu. Jadi kita ambil simpelnya, ya udah di situ aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Mungkin saya tambahin ya Kak. Oke, silakan Bu Lali. Kemarin memang benar yang disampaikan Mas Febri ya Kak. Kita cari kira-kira tempat mana ya yang bisa berpartner dengan kita, yang bisa saling menguntungkan, mereka untung, kita juga untung gitu kan. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena kafe yang muncul dalam video klip ini sebenarnya adalah kafe yang sudah bersedia bekerja sama dengan kita dari Universitas Bojonegoro untuk memutar jingle kita selama beberapa waktu sesuai dengan kontrak kami. Jadi mereka juga sangat support kalau sebagai imbalannya nanti
di video klip mereka kan muncul gitu. Iya. Mereka juga sangat support di proyek kita dan kita juga berterima kasih kepada kafe-kafe yang sudah mau bekerja sama dengan kita. Ada Selasar. Kemudian WK, kemudian Stereo, kemudian satu lagi mana Mas? Oh iya, Cocomel. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi kita berterima kasih sekali Kak karena betul tadi yang disampaikan Mas Febri, anak muda sekarang itu sebagian besar waktunya di kafe, ngopi, nongkrong. Ya, jadi kita juga berusaha untuk menangkap peluang itu untuk sambil promosi Unigoro. Sebenarnya kalau di kafe nggak hanya sekedar nongkrong loh, saya yakin sekarang Ngerjain ini tugas. ngerjain tugas, betul. Ngerjain tugas ya. juga. Iya. Ngopinya cuma 5.000, ngerjain tugasnya 1 jam, 2 jam. Betul. Iya. Oke, itu dia ya, cukup menarik. Nah, kalau pertanyaan kita langsung sambung pertanyaan selanjutnya. Ini dari Febriana Nurlita. Keren, kedepannya lebih dipahami lagi soal ekspresi dan pendalaman peran. Nah, kira-kira nih untuk pendalaman peran sendiri, prosesnya berapa lama? Aktor mungkin ya, aktor dulu ya yang jawab. Oke, boleh. Oke. Untuk pendalaman peran itu sekitar kurang lebih 2 minggu Kak. 2 minggu saja? Iya. Wow. Nah itu prosesnya didampingi oleh Bapak sutradara kita Mas B. Iya. Oke. Iya Mas B ini. Jadi perannya sangat mendukung sekali. Effortnya sangat. Berarti naskah sendiri dibuat oleh Mas B? Iya, Mas B. Yang latih Mas B. Yang buat naskah, yang nyanyi Mas B. Sutradaranya Mas B. Nggak tahu ini kayaknya proyek pribadi jangan-jangan. Oke, mungkin bisa ditambahkan Devi. Oke, silakan. Prosesnya mungkin diceritakan prosesnya. Ada suka duka mungkin suka dukanya aja dulu ya. Kalau suka dukanya itu kan saya kebanyakan sama Nela, tadi saya sudah ceritakan sedikit kalau saya syutingnya hampir 2 lokasi ya Nel ya. Yang sering maksudnya kayak cuma berdua doang. Dan itu yang sebelum-sebelumnya latihan itu juga sangat susah dan itu digembleng sama Mas B. Tidak mudah dipuaskan. Ya, pokok intinya katanya kita tuh nggak boleh kayak dilebay-lebaykan, kayak dibuat main-main gitu. Intinya ya udah alami aja kamu syuting gini sama Nela. Tapi gimana ya namanya orang kalau berakting sama yang real life itu beda. Kalau yang di real life itu kan ya udah kalau kita nyabarin orang kayak salah satunya aku nyabarin Nela gini Nel gini itu pas waktu di acting itu bener-bener kayak susah banget. Gimana ya? Aduh kurang apa ya? Aduh di kamera bagus nggak? Aduh bahasa madonya. Kira-kira sesi mana yang paling susah ketika untuk actingnya? Yang paling susah itu waktu enggak sih Bu, aku lebih ke susahnya itu bikin Nela kayak tenang gitu. Udahlah Nel, kayak nggak usah dipikirin karena gitu. Sosoknya Devi ini kayaknya bukan yang lembut ya. Saya sendiri sosoknya hampir bukan gitu ya. Apa? Ya, kan gue sosok. Tak kira apa kayak kepribadian gitu kayak suka Dion. Ya kayak saya sendiri saya hampir sama kayak Dion gitu. Lebih suka kayak pecicilan, guyon, gitu. Dan di situ saya harus berusaha tenang, nggak kayak apa? Slow banget. Slow mo gitu loh. Aduh, nggak basic banget nih gimana nih. Aduh, gemes aku jadinya di acting itu kayak masih ya wes lah Dev, ya wes lah gitu. Oke Mas B, maaf ya. Oke, gitu, bisa coba maaf. diulangi acting yang paling susah itu silakan. Iya. Ini lah. Iya, ini Nel. Kamu Saya ngomong ya. Hidungnya jangan mengangkat. Sudah lah Yon. Udah lah Yon. Gak usah dipikirin kata-katanya Nela. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa ya? Masih sedih. Nel, lo kan bagian Nela. Oh iya. Panggil Nela apa Dion? Dion aja. Dion. Sudah. Yes. Oke, action. Udah lah Yon.
Gak usah dipikirin kata-kata Nela. Gak bisa deh bang, gak bisa. Ini soalnya orangnya banyol, aku gak mau. Oh orang dia kalau makan waktu syuting itu saya nahan lapar gitu loh. Saya syuting nahan lapar, dia enak banget, astagfirullahaladzim gitu. Aduh, andaikan gue di posisi Dion enak banget ya gue gitu ya. Dion juga cerita ya, kamu kan waktu itu barengan sama lomba kan? Oh iya Bu, waktu itu saya di samping yang syuting jingle ini itu ada latihan monolog dan mikir PKL. Laporannya. Ya. Dia pejuang banget. Dan itu monolognya sangat keras sekali sampai saya bisa ya mendapatkan penghargaan alhamdulillah. Sebagai tata artistik terbaik. Nasional Kak? Nasional. Nasional, sebutin yuk. Iya. Nasional. Nasional. Dan waktu itu saya menjadi Suparman. Yang menang rumahnya. Kenapa? Yang menang rumahnya artistiknya. Jangan terlalu jujur toh ya. Ya, pengen gotos aku. Tapi rumah tanpa aktor ya kosong. Kan waktu itu acting jadi Suparman. Suparman, Nah, iya. silakan sekarang acting jadi Suparman. Yang terbang-terbang ya? Iya. Iya. Oke ya. Keren ini Dion Kak. Oh iya. Padahal ini betul-betul oke. Iya Kak, alhamdulillah kemarin ini waktu lomba monolog Suparman ini juara tata artistik terbaik di namanya lombanya apa dia? Artefak UNS. Oh iya, Artefak yang menyelenggarakan kampus UNS, kampus negeri salah satu yang terbesar di Indonesia dan kita alhamdulillah juara nasional. Wih, bangga. Tas dulu ya. Dan itu dari peserta 25 Bu. Dari peserta 25 kampus se-Indonesia ya. 25 peserta. Ya. Kampus peserta. Mas Bi mau nambahin nggak proses? Oke, silakan. Mungkin tantangannya. Tantangan adik-adik di sini. Yang paling susah siapa Bi? Iya. Apa ya? Soalnya kan karakter Mas Bi sendiri kan cool. Apakah bisa ketika adik-adik ini melakukan nah, makanya ketika adik-adik ini melakukan acting yang kurang maksimal, apakah Mas Bi bisa tegas gitu? Susah dipuaskan dia. Apa itu? Hati-hati loh. Selesai. Apa ya? Kalau aku mikirnya gini ya. Ini kan juga baru awal juga di situ. Mikirku cuma gimana ini anak-anak bisa exploring. Gitu aja sih. Untuk setiap ya. Sementara ini kan teater, terus musik, kan gitu. Terus banyak juga kan yang terlibat di situ. Jadi ya mikirnya buat exploring mereka, terus seberapa jauh akhirnya mereka bisa menghadapi kamera. Itu tantangan. Itu aja sih. Dari apa ya? Ya dari peran mereka yang peranin gitu. Karakter mereka masing-masing. Dan waktu itu kenapa aku pengennya apa? Mereka natural. Ya aku pengen tahu seberapa jauhnya di situ. Di situ aja sih. Akhirnya tantangan yang paling sulit ketika proses sesi apa itu, Mas? Mungkin pada saat pembawaan peran apa? Kalau paling sulit apa ya? Mungkin ada beberapa sesi yang harus di-take ulang. Untuk banyak. Waktu yang jelas banyak waktu itu. Paling susah memang kalau misalkan di apa ya, di pemerannya untuk short movie. Waktu itu paling susah
ya kondisi memang waktu itu ya, kondisi masih belum, harus ya masih benar-benar hujan. nunggu hening ya. Iya, iya. Waktu itu Sering ngobrol sharing kan. Iya. Kita membuat aktor kalau kita Iya. nggak kenal sama pemainnya. ya seperti itu. Oke. Nah, waktu itu kenapa aku bikin karakter-karakter seperti itu akhirnya, ya kan? Cinela dengan Pertindas. bukan sebagai penengah mereka. Kok sih Nela? Kok Nela? Iya, lupa. Sorry. Sorry. Ya, podo sih, podo L ya. Oh ya, Julia sebagai penengah. Nela yang paling sedih ya kan di situ. Terus si paling sedih, Milda paling judes, paling antagonis mungkin orang-orang menyebutnya. Rizky sing paling cool. Bukan gue. Terus Dion paling doyan makan. Tapi nggak gemuk-gemuk. Iya. Seperti itu. Malah kurus katanya. Ya apa ya, sedikit banyak memang aku butuh karakter seperti Dion waktu itu. Iya. Ya bikin nggak flat aja sih. Ya. Untuk produksinya berapa lama? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan lebih mungkin. Lebih. Lebih. Proses latihan dan sebagainya. Lebih. Kita 2 bulan lebih. stop itu mau tak tambahin dulu. Kita kan start untuk mulai nggarap produksi itu insya Allah kalau nggak salah di Februari. Itu sudah mulai penulisan naskah. Febri tertekan banget waktu itu Mas B karena harus selesai dan harus segera syuting. Takutnya kan nanti masuk awalnya mau ngejar sesi liburan semester Kak. Tapi ternyata memang Tuhan berkehendak lain Kak. Kita harus molor sampai akhirnya Maret itu. Sorry Bri, di Januari ya Bri itu ya malangnya Bri. Januari Bri mulai nulis. Iya enggak? Iya insya Allah Januari akhir itu. Terus kalau boleh saya ceritakan lagi yang paling susah itu momen waktu yang effortnya betul luar biasa itu waktu ini loh. Flash mob. Flash mob kita itu melibatkan sekitar 170 orang dengan kru totalnya 200 orang. Itu sehari selesai Kak, alhamdulillah. Kita jadwalkan syuting 2 hari, alhamdulillah bisa selesai 1 hari. Dan itu semua anak-anak penerima beasiswa KIP dan penerima beasiswa yayasan yang dilibatkan di flash mob. Betul, di flash mob itu. Berarti sehari itu latihan mendadak langsung Iya. Kenapa nggak kami pisah latihan dulu beberapa hari? Takutnya kan banyak yang berhalangan. Ya, kalau 1 hari ini yang berhalangan, di hari kedua ini yang berhalangan. Akhirnya kan nggak jadi. Jadi langsung latihan paginya, siangnya take sampai sore. Itu luar biasa. Terus yang kedua waktu kita syuting musik itu sampai 3 kali ngulang ya kita. Nata alat, mindah lagi, balik lagi dan sebagainya itu sampai 3 malam karena cuaca hujan. Dan itu sampai tengah malam Kak. Bener-bener selesai jam 2. Jam 3. Merinding aku deh. Tapi aku pulang dulu, sorry ya. Gimana? Apa itu? Ya, mau cerita sedikit sih, bukan pengalaman. Kenapa saya bisa sampai jadi backing vokal? Bukan. Bikin powder deh. Backing vokal. Itu kalau Bu Laili sama Mas Bi inget waktu saya dan teman-teman musik di studio, waktu tag vokal ya Bu ya. Tag vokal itu saya nggak tahu, tiba-tiba kayak ayo ikut apa gitu terus. Awalnya tuh lihat, ini lirik kok gini, ini lagu apa? Waktu itu lagu apa gitu. Piye? Iya. Saya kan bertiga sebenarnya Bu ya. Saya, Siput sama Dewi. Kakak Dewi itu bertiga. Terus ternyata waktu tag itu bener-bener belum tahu lagunya sama sekali. Kayak belum. Iya Bu ya kayak iya gitu. Terus habis itu dengerin Mas Bi itu kayak udah langsung kayak emang lagunya emang iya Bu kayak langsung gitu. Terus habis itu udah tag 1 kali itu bukan 1 kali Bu, berkali-kali itu salah posisi gini gitu. Terus habis itu udah
ya udah dipikirnya itu udah selesai karena waktu itu emang yang di tag itu cuman bagian ref. Dan itu emang belum bener-bener tahu yang awalnya banget yang ref awal lirik awal terus habis itu aku sama Putri udah kayak udah Put aman gitu. Aman banget. Maksudnya udah enggak belum. Ternyata habis itu besok tag vokal lagi yang di studio ya Mas ya yang malam itu. Malam aduh kok kan yang si Putri itu kan rumahnya kan jauh. Terus gimana Put kayak gini. Bahkan yang tag vokal malam itu sama Mas Angga juga ya Mas ya. Itu malam sama Mas Nova. Itu sebelumnya 1 hari itu musik ya Mas ya. Musik dulu habis terus habis itu baru vokal. Itu pun kayak padahal itu udah tag sampai mikir ini salahnya di mana gitu. Salah banget. Iya. Padahal aja nggak enak kan. Padahal itu sempat hampir menyerah. Menyerahnya tuh kayak gini Bu, kayak gini. Kayak salah weh. Salahnya tuh nggak bareng sama suaranya Mas Febri gitu. Padahal di situ kan bener-bener ruangan studio nggak ada lihat orang, tapi itu udah ya Allah iya gitu udah ngerodek banget itu. Terus habis itu habis itu malah kan apa namanya? Emang bener-bener udah malam banget ini gimana? Habis itu terus satu orang itu tag lebih dari 3 kali ya Mas ya? Lebih dari 3 kali nggak salah. Nyamain suaranya Mas Febri itu harus kurang gini. Suaranya Febri kan rada aneh gitu kan. Berat sih. Bukan sih sebentar cerita nih. Jadi kemarin itu memang rada aneh. Dia itu biasanya kan satu lagu kan pakai satu suara ya. Dia itu tiba-tiba di partnya itu berubah gitu loh Kak. Ya beripi itu dia gak ngerti itu nyeritainnya. Iya, emang sengaja gitu. Di part tangan itu pakai suara satu apa dulu terus berubah di part berikutnya. Aku nggak tahu juga ya. Ya maksudnya gini, itu lagu apa ya? Kalau dibilang aneh ya aneh. Kalau aku dengerin, kalau kita dengerin detail ya, untuk di part di awal, song di awal. Di situ aku tag cuma berapa? Sekali ya enggak ya? Sekali itu 2 kali, aku lupa. Oh iya deh, ya lo kali. Oh iya sih bener sih. Sekitar 1 kali, 2 kali mungkin, 2 kali tag. Di part song yang pertama itu jadi gini, itu maksudnya di teknik sih aslinya, cuma aku nggak tahu tekniknya apa. Terus terang ya, soalnya aku ngerasa di situ aku cuma tag 1 kali, tapi kok suaraku jadi 2, jadi 2 orang, dan itu bukan efek. Ngerasanya tiba-tiba kok gitu. Iya. Jadi tanpa menyadari. Ada di Awal sama lanjutannya nggak sama atau nggak? Pindah chord. bukan. Punya kepribadian. Kayak gitu. Atau jangan-jangan ada sosok lain yang ingin Di situ ya. Ya mau ngeriak silakan. Tentang lagunya silakan yang mau ngeriak ya. Itu saya sudah kasih clue-nya. Ya, tentang magisnya lagu itu ya. Seperti itu. Ada? Itu tadi. Suara 2 dari 1 orang misalnya. Gimana itu? 2 suara 1 orang. Seperti itu. Aku dengarnya ya kok gini kayak gitu. Ya aku bilangnya aku mikirnya juga Merinding nggak? ya wes lah ini apa ya? Ya sudah kayak Akhirnya gitu. Diulang. Enggak. Oh enggak, ya apa adanya itu. Udah jadi. Memang kalau enggak benar-benar jeli pasti enggak begitu memperhatikan ya memang. Ada tersembunyi jinnya itu loh. Seperti itu. Ya, terus waktu itu juga untuk anak-anak kemarin juga ya, soalnya kan sampai malam. Untuk tag yang pertama aja di sini. Waktu itu di kampus sebelum di studio itu sampai jam 2 malam. Waktu itu jam 2 malam. Terus untuk di studio juga, tapi mereka udah pulang, aku suruh pulang dulu. Aku sampai juga sekitar jam 2 malaman seperti itu. Untuk setiap produksi di lagunya. Pagi pulang pagi bro. Baik, lanjut ya. Ini ada pertanyaannya masih banyak sekali. Ini tapi hanya mewakili beberapa saja. Nanti siapa tahu ada part-part selanjutnya kita dialog ya. Oke, ini dari Endra Fahrudi. Secara keseluruhan sudah bagus, mungkin perlu ada dialog yang lebih kental khas Jonegoroannya. Dan kalau alur ceritanya ngopi dan bermasalah sama biaya, harusnya ada warkop yang sederhana
serta identitas Unigoronya kalah sama porsi video klip lagunya. Bravo tim Unigoro. Nah, ini mengenai dialog yang kental Bojonegoroan. Gimana nih, Bu Leli? Kenapa kemarin kok nggak pakai dialog kental Bojonegoroan? Ya karena aku mikirnya ini bukan apa ya, bukan untuk lokal aja. Seluruh Indonesia. Ya aku mikirku gimana caranya ini bisa nyampe kemanapun. Betul. Jadi tanpa ada apa ya, tanpa ada blog, tanpa ada skat di situ, secara universal aja. Aku mikirnya seperti itu. Terus kenapa kafenya kok? kenapa pakai kafe nggak warkop seperti kan gitu? Ya memang anak muda ya rata-rata aku bilangnya. Nah seperti itu. Zamannya sekarang ya di situ. Bahkan sekarang warkop pun juga dikemas modern. Ya seperti itu, bahkan ya seperti itu. Ya. Kayak gitu. Oke. Terus ada yang agak protes juga nih, identitas Unigoronya nih kemana? Apakah benar pernyataan tersebut, Guys? Identitas Unigoro ya masih lah, mereka kan dari Unigoro. Kan seperti itu. Kita bikin buat Unigoro. Betul. Bukan menghilangkan. Tetap ada banyak ya. Ya, kita berasal dari Unigoro dan untuk Unigoro. Lokasinya juga ketika nyanyi juga di Unigoro. Iya, ya. itu sih. Flash mob juga di Unigoro. Iya. Ada masuk gerbang Unigoro. Banyak kok ini kok diprotes ya. Ini apa belum pernah ke Unigoro ya? Ya harus ke Unigoro setelah ini ya. Mungkin dia butuh view-nya lebih panjang, lebih banyak seperti itu. Ya kalau kayaknya ini kode-kode mau bikin video pendek yang selanjutnya. Amin Kak. Iya, nanti dibikin masing-masing fakultas. Pak Arif, video lagi Pak Arif. Baik, silakan. Sudah. Oke. Ada yang ditambahkan mungkin terkait? Terkait Kak, identitas Unigoro sebenarnya sudah disampaikan Mas Ibri juga toh. Di lagunya itu memang ya udah Unigoro banget. Unigoro banget. Terus untuk info pemirsa ya, jadi yang dipakai syuting kemarin itu lapangan olahraga Unigoro yang bisa digunakan oleh siapapun termasuk orang luar, biasanya anak-anak SMA juga bisa pakai lapangan kami, ada basket, ada futsal, kemudian ada volley, itu bisa dipakai juga gitu. Kemarin kita pakai di sana, termasuk yang teman-teman flash mob juga pakai di sana. Kemudian waktu dance ya kita juga pakai di Fakultas Ekonomi dan Hukum di sudutnya gedung fakultas. Nah kan berarti kental banget tim Unigoronya ya. Memang kalau kita perhatikan kok kayaknya di lapangan gitu ya. Ternyata itu lapangannya di Unigoro. Dan satu lagi Kak sebenarnya, kenapa kita nggak benar-benar semuanya harus di Unigoro? Bukan. Kadang-kadang itu kalau dikasih terlalu banyak itu kan jadi terlalu kenyang gitu kan. Kalau dikasihnya sedikit-sedikit kan biar nanti yang lihat penasaran. Nah gitu sebenarnya Kak. Oke. Nah sudah terjawab ya. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Rima Yuniati. Ada cara dapat beasiswa kah? Oke. Karena di akhir. Ya oke. Ini karena Bu Leli juga dosennya Unigoro ya. Berarti Bu Leli ya yang jawab ini. Oke. Ada pemirsa, jangan khawatir kalau mau kuliah di Unigoro. Ini buktinya teman-teman yang terlibat di produksi ini sebagian besar juga penerima beasiswa Unigoro. Jalurnya, tepuk tangan dong. Jalurnya apa saja? Untuk beasiswa Unigoro ada beberapa jalur. Yang pertama bisa melalui jalur KIP. KIP sekarang teman-teman sudah bisa mulai mengisi identitas di laman KIP. Silahkan dicari infonya di Google, banyak banget. Mulai diisi dulu, tapi untuk memilih kampus untuk swasta itu baru bisa dilakukan sekitar bulan Juli atau Agustus. Jadi sabar dulu ya. Yang penting dokumennya diisi dulu via online, surat-suratnya dilengkapi. Nanti di bulan Juli atau Agustus teman-teman sudah bisa memilih Unigoro sebagai kampus tujuan mendapatkan beasiswa KIP. Terus yang kedua kita juga ada beasiswa yayasan. Jadi beasiswa yayasan ini diperuntukkan biasanya untuk prodi baru Kak. Ada lingkungan sama kimia, prodi ilmu lingkungan dan prodi kimia. Teman-teman juga bisa memanfaatkan jalur beasiswa yayasan ini. Semisal ada kendala di
biaya untuk kuliah. Terus yang terbaru kalau tidak salah ini saya juga masih belum paham banget, ada beasiswa dari Pemkab. Wow. Ya itu nanti juga bisa dicari informasinya, googling mungkin ya Kak ya. Itu sudah saya baca di Instagramnya Pemkab itu sudah mulai ada pengumuman juga terkait dengan beasiswa itu. Dan kemarin kayaknya sudah ada penandatangan kontrak untuk. Oh gitu. Iya. Iya karena memang yang sebelum-sebelumnya pernah saya tahu kayaknya kalau beasiswa Pemkab kan biasanya untuk kampus negeri saja. Ternyata sekarang berarti sudah masuk ke swasta. Alhamdulillah. Juga. Berarti kabar baik banget untuk warga Bojonegoro yang pengen kuliah di Unigoro dapat beasiswa. Beasiswa. Guys, daftar ya di Unigoro karena banyak beasiswa. Unigoro aja. Oh iya. Di sini aja. Oh iya, Bu, kan mau ada lomba TikTok itu loh, Bu. Ya, jangan lupa ya guys untuk kalian semua untuk daftar lomba TikTok. Caranya udah ada di Instagram, di TikTok juga ada gerakan Koreanya itu udah diperanin ini nih. Udah ada diperanin. Salah, diperanin ini ya. Aktornya. Ini Koreanya ya. Oke. Itu gerakannya sama itu kalian kreativitaskan sesuai keinginan kalian sendiri, terus juga pemilihan tempat, karakter, di ekspresi kostum itu kalian rencanain sendiri. Itu hadiahnya banyak guys. Oke. Ada juara 1 udah diterangin di website, jadi kalian kepoin sendiri aja. Gitu ya. Oke. Lomba TikTok jingle Unigoro. Nah, gerakannya tadi seperti yang dicontohkan Mas Igun ya. Iya. Baik, nih kita menuju ke pertanyaan atau komentar selanjutnya dari Titah Arif Rahmat. Luar biasa, sebuah karya hebat putra-putri kampus tercinta yang penuh dedikasi dan loyalitas serta memberikan gambaran pada pendidikan di kampus yang membangun dan mengasah talenta menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Semoga selalu jaya dan luar biasa dengan karyanya Unigoro tercinta. Panjang sekali. Panjang. Terima ya. kasih. Nah, Makasih. ini terkait dengan mengasah talenta nih. Kira-kira peran kampus sendiri nih Bu Leli, apa yang dilakukan pihak kampus untuk mengasah talenta dari mahasiswanya ini? Oke Kak, jadi alhamdulillah saya bersyukur banget kerja di Unigoro karena yayasan kemudian pimpinan yang ada di Unigoro itu sangat support dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada di kampus. Termasuk salah satunya kenapa kok kita bisa punya talenta-talenta seperti ini. Bahkan Dion dan teman-temannya di teater itu sampai bisa juara nasional. Terus kita bisa berproduksi jingle yang biayanya itu nggak sedikit Kak. Kemudian kampus semuanya support. Salah satunya yang pertama, di setiap UKM itu di Unigoro ada pelatihnya. Bayangkan. Kalau nggak berani, ya kan mau beo kan Kak ya. Kalau kampus mana ya swasta yang berani sampai seperti itu? Niat banget. Unigoro itu niat banget. Setiap UKM ada pelatihnya. Ada Kira-kira pelatihnya. UKM-nya ada berapa di Unigoro? Sekitar 9 atau 10 dan itu semua didampingi pelatih. Iya kan? Luar biasa. Divisi, iya betul. Kesenian itu ada 5 divisi, ada teater, tari, kemudian multimedia, musik, sastra, seni rupa. Terus ini semua ada pelatihnya Kak. Betul. Yang kedua, kita barusan kemarin di bulan Maret kita launching yang namanya SAP kan. SAP. Student Advance Program. Itu juga upaya Unigoro untuk ini membangun mahasiswa lulusan kami ini biar mereka punya kemampuan yang lebih dari mahasiswa dari kampus lain. Apa itu SAP? SAP itu adalah pendidikan yang non formal. Mereka semua mahasiswa itu bisa ikut tanpa harus bayar Kak. Tanpa harus bayar biaya tambahan, cukup dengan bayar SPP itu saja sudah dia dapat fasilitas itu. Nah, di SAP itu mahasiswa kita dididik kemampuan 2 hal, soft skill dan hard skill. Untuk soft skillnya mereka dikasih kelas kepribadian, kemudian dikasih public speaking, sama satu lagi itu speaking dalam bahasa Inggris. Untuk hard skillsnya itu ada 3 juga. Yang pertama digital marketing, kemudian content creator dan satu lagi apa? Desain grafis. Dan semuanya free buat mahasiswa. Free, luar biasa. Terniat
terima kasih Pak Arif, Ketua Yayasan yang sangat bijaksana. Karena tidak semua yayasan bisa support seperti ini ke kampus, betul. Cuma-cuma free semuanya. Nah ini memang untuk proyek ini, video pendek ini menghadirkan sosok-sosok mahasiswa sebagai pemerannya. Ini kira-kira kenapa kok fokus di mahasiswanya? Kenapa nggak coba pakai pemeran dari luar begitu? Mungkin sebagai pancingan, juga menggandeng pihak luar begitu.